Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Latifah. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan dan membahas sedikit tentang judul yang telah tertera di sini, yaitu The Four Strands of Language Learning. Jadi pertama kita akan mulai dari introduction. What are the four strands? Four strands developed by Paul Nation. Paul Nation adalah seorang pakar pembelajaran bahasa ternama yang mengajukan konsep Four Strands of Language Learning, atau yang bisa disebut 4 elemen dalam pembelajaran bahasa. Keempat elemen ini yaitu meaning focus input, meaning focus output, language focus learning, dan fluency development adalah pendekatan yang seimbang dalam belajar bahasa. Four strands help balance different aspects of language learning. Four strands membantu menyeimbangkan berbagai aspek dalam pembelajaran bahasa. Setiap elemen berfokus pada aspek penting dalam menguasai bahasa, yaitu pemahaman, penggunaan, ketepatan, dan kelancaran. Menggabungkan keempatnya dapat membantu kita menjadi lebih mahir dan lancar dalam bahasa. Jadi saya akan membahas satu persatu dari four strand itu, yaitu elemen pertama, meaning focus input. Meaning focus input itu ialah pemahaman berfokus pada makna. Definition of meaning focus input, learning of language through listening and reading. Artinya kita belajar bahasa dengan mendengarkan atau membaca sesuatu yang bisa kita pahami tetapi masih sedikit menantang, dengan tujuan purpose build comprehension of language. Jadi tujuannya di sini ialah membangun pemahaman bahasa dalam konteks bahasa. Example-nya bisa listening to conversation, atau reading books, article, or watching show. Elemen kedua yaitu meaning focus output. Meaning focus output di sini adalah pengungkapan berfokus makna. Definition of meaning focus output, learning through speaking and writing. Jadi di sini kita berlatih berbicara dan menulis untuk mengekspresikan diri. Purpose of meaning focus output, practice expressing ideas and thoughts. Jadi elemen ini membantu kita merasa lebih percaya diri untuk menggunakan bahasa dengan orang lain. Example-nya conversation with others, or reading essays or journal entries. Elemen ketiga yaitu language focus learning. Definition of language focus learning, studying language structure like vocabulary and grammar. Jadi di elemen ketiga ini adalah pembelajaran yang berfokus pada bahasa seperti tata bahasa dan kosakata, dengan tujuan purpose-nya improve accuracy in using the language. Dengan mempelajari struktur ini kita bisa lebih tepat dalam menggunakan bahasa. Contohnya, example, grammar exercise, vocabulary practice, and pronunciation drills. Dan yang terakhir yaitu fluency development. Definition of fluency development, developing smooth, natural use of language. Yang terakhir ini yaitu mengembangkan kelancaran kita dalam berbahasa. Tujuan elemen ini purpose, enhance the speed of ease of using language. Adalah meningkatkan kecepatan dan kelancaran kita dalam menggunakan bahasa. Ini berarti kita menggunakan bahasa yang sudah dikuasai secara lancar dan alami. Misalnya time speaking activities, extensive reading, or fast writing task.
Lalu di sini benefit of the four strand approach. Itu manfaat pendekatan 4 elemen tadi. Itu ada balance skill, cover comprehension. Menggabungkan yang pertama, mengembangkan keterampilan bahasa yang seimbang. Terus yang kedua, effective learning, integrate both input and output. Pendekatan ini efektif karena melibatkan pemahaman dan produksi bahasa. Terakhir, long-term success, prepares learners for real-world language use. Dengan ini kita jadi lebih siap untuk menggunakan bahasa di kehidupan yang nyata, baik untuk belajar, bekerja, maupun berkomunikasi. Dan terakhir ada kesimpulan, this four strands approach is very helpful in language learning. By combining these four elements, we can improve overall language skill. Pendekatan elemen ini sangat membantu dalam belajar bahasa. Dengan menggabungkan keempat elemen ini, kita bisa meningkatkan keterampilan bahasa kita secara menyeluruh. Jadi itu dia yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari apa yang bisa saya jelaskan ini. Akhir dari penyampaian saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.